Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam rangka berdiskusi tentang manajemen kesehatan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berdiskusi Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana manajemen diri pada penyakit kronis di rumah sakit. Nah, kalau mendengar penyakit kronis ini Bapak Ibu pasti akan bertanya-tanya, penyakit kronis yang seperti apa yang dirawat di rumah sakit. Nah, di sini dijelaskan bahwa manajemen diri itu merupakan salah satu komponen penting yang dimiliki pasien dalam mengendalikan penyakit kronis di rumah sakit. Ya, salah satu penyakit kronis di rumah sakit itu yang pertama, diabetes mellitus. Kedua, penyakit jantung koroner. Ketiga, stroke. Keempat, kanker, ya. Dan yang kelima, hipertensi. Tapi sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian penyakit kronis yang ada di rumah sakit. Nah, kenapa di sini perlu ditekankan manajemen diri di rumah sakit? Karena diharapkan pasien-pasien dengan penyakit kronis tersebut dapat mencegah komplikasi dari penyakit mereka. Kenapa komplikasi harus dicegah? Karena komplikasi ini ternyata akan menurunkan kualitas hidup pasien. Sehingga diperlukan peran individu termasuk keluarga dan dokter untuk menciptakan agar pasien ini mampu menjaga dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi konsep manajemen diri ini adalah melatih pasien supaya bisa mandiri ya untuk mengelola penyakitnya. Baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan setiap pasien penyakit kronis untuk melakukan satu, aktivitas fisik secara teratur. Pertanyaannya, untuk pasien-pasien penyakit kronis, aktivitas fisik seperti apa yang cocok? Aktivitas fisik yang cocok adalah aktivitas fisik yang mudah dilakukan. Contoh, jalan cepat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa merekomendasikan pasiennya untuk jalan cepat di depan rumah, boleh. Ya. Tapi kalau ada yang tanya, "Dok, kira-kira naik turun tangga boleh enggak?" Nah, itu perlu diwaspadai karena kalau pada penyakit-penyakit jantung atau penyakit asma, naik turun tangga itu bisa meningkatkan resiko terjadinya sesak nafas. Yang kedua adalah kontrol pola makan. Ya, di beberapa pertemuan kemarin sudah kita diskusikan kontrol pola makan yang baik itu yang seperti apa. Apakah kontrol pola makan yang baik itu tidak boleh makan nasi? Tidak. Ya, yang paling penting adalah menjaga supaya yang dimakan itu tidak melebihi jumlah kalori yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah menghindari rokok, alkohol, dan stres. Ya, tentu saja ini tidak mudah, tapi perlu kita antisipasi dan perlu kita cegah betul supaya rokok ini tidak mendekat ke kita, alkohol juga tidak mendekat ke kita, dan stres juga tidak mendekat ke kita. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus memberikan contoh. Ya, kita sebagai dokter, kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan contoh kepada para pasien bahwa rokok itu berbahaya, alkohol itu berbahaya, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi manajemen diri ini sebetulnya di beberapa penelitian dijelaskan mampu untuk meningkatkan efikasi diri. Ya, efikasi diri itu apa? Efikasi diri itu kepercayaan terhadap dirinya sendiri bahwa mereka itu yakin dapat mengendalikan penyakitnya. Mereka yakin bahwa mereka itu bisa bangun ya, dari penyakitnya. Begitu. Nah, beberapa penelitian menjelaskan bahwa konsep efikasi diri ini menjadi komponen yang paling penting dalam melakukan manajemen diri terhadap pengendalian penyakit kronis di rumah sakit. Ya. Jadi hal ini perlu kita garis bawahi bahwa para dokter itu harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat melakukan edukasi, ya, sehingga pasien
yakin ya bahwa mereka itu mampu untuk mencegah komplikasi dari penyakit yang mereka alami. Jadi konsep manajemen diri ini adalah fokus pada pencegahan komplikasi, ya. Jadi pasien diharapkan dapat terhindar dari komplikasi. Kemudian manajemen diri ini berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, ya. Jadi kalau faktor internal itu dari diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri harus mampu dan yakin bahwa diri kita itu bisa berperilaku sehat. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu adalah dokter, masyarakat, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Nah, dua faktor ini sangat berhubungan untuk menciptakan manajemen diri pasien kronis di rumah sakit agar lebih baik. Yang selanjutnya kita perlu ketahui juga bahwa dalam melakukan perilaku sehat itu banyak hambatan yang dirasakan oleh pasien. Salah satu hambatan yang paling sering dirasakan adalah rendahnya pengetahuan tentang manfaat dari hidup sehat. Ya. Jadi manfaat langsungnya itu apa? Mereka belum paham, sehingga kita perlu jelaskan pada saat kontrol ke rumah sakit, dijelaskan bahwa manfaat hidup sehat itu adalah dapat mencegah komplikasi, sehingga Bapak Ibu bisa hidup lebih baik, hidup lebih nyaman. Gitu nggih? Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa tahapan tentang bagaimana merubah perilaku pasien. Yang pertama adalah pasien harus merasakan dulu bahwa komplikasi itu tidak enak. Sehingga pasien merasakan keseriusan atau ancaman terhadap komplikasi yang akan mereka alami. Selanjutnya, pasien itu harus mempunyai persepsi tentang keseriusan terkena komplikasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap manfaat dan hambatan yang dirasakan untuk mengurangi komplikasi tersebut. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka diharapkan pasien tersebut mau melakukan perilaku hidup sehat. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang bagaimana strategi perubahan perilaku pada pasien penyakit kronis. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara berdiskusi kelompok, ya. Kalau face to face atau tatap muka dokter pasien, pasiennya grogi, pasiennya takut, maka kita diskusi kelompok saja. Kemudian lebih ditekankan pada peran aktif pasien, jangan dokternya saja yang banyak menyampaikan pesan, tapi pasiennya diminta untuk menyampaikan pesan juga. Kemudian fasilitatornya bisa dokter atau bisa perawat, itu juga harus aktif, mempunyai keterampilan dalam melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian di dalam satu kelompok itu ada ketua kelompoknya, ya, sehingga ada yang menasehati, misalkan ada yang tidak fokus, kamu fokus gitu, ya, ada yang menasehati. Kemudian yang kelima, ada masalah. Jadi masalah itu digunakan untuk bahan diskusi. Yang terakhir tentang durasi. Nah, durasi ini sangat penting karena untuk mencegah terjadinya kebosanan. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa durasi edukasi yang dibutuhkan pasien itu maksimal 45 menit. Kalau lebih dari 45 menit, pasien pasti bosan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup materi diskusi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.